Shalom sahabat YouTuber, kali ini saya akan berbagi cara membuat balapis atau kue lapis untuk resep takaran 1 piring dengan varian lapisan yaitu coklat susu atau coklat putih. Sesuai dengan request dari beberapa orang, sekaligus saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputaran pembuatan kue balapis yang banyak ditanyakan di resep-resep pembuatan kue balapis saya terdahulu. Rincian bahannya ada dalam box deskripsi. Untuk tahap pertama, saya akan menyiapkan santannya terlebih dahulu. Untuk santan ini, saya peras dari 1 buah kelapa yang agak tua ukuran besar. Kemudian akan saya didihkan dengan diberi setengah sendok teh garam. Masukkan juga beberapa lembar daun pandan. Di beberapa video resep balapis sebelumnya, saya menggunakan air yang baru saja mendidih, kemudian dituang ke dalam parutan kelapa, lalu diperas. Jadi santannya tidak perlu lagi dimasak. Aduk-aduk adonan santannya dan tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, bisa diangkat. Kemudian saya sisihkan dahulu dan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mencampur adonan kering. Masukkan dalam wadah 350 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan 230 gram gula pasir. Bila suka manis, bisa ditambahkan menjadi 250 gram. Kemudian kita sisihkan dahulu. Lanjut, larutkan 2 sendok makan coklat bubuk dengan 4 sendok makan air mendidih. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian sisihkan. Oh iya, santan yang saya gunakan untuk resep ini sebanyak 1200 ml. Dan santan ini akan kita masukkan ke dalam adonan kering sambil diaduk-aduk. Selanjutnya adonan ini akan saya saring supaya tidak bergerindil. Lanjut, tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, lalu aduk rata. Kemudian adonan ini akan saya bagi 2 karena akan diberi warna coklat yang 1 bagian dan 1 bagiannya lagi tetap putih. Untuk adonan putih saya akan menambahkan pemutih makanan, tapi opsional, bisa juga tidak. Bila tidak menggunakan tidak apa-apa karena tidak mempengaruhi rasa. Ambil 1/4 sendok teh pemutih makanan dan campurkan dengan 1 sendok teh air hangat. Kemudian larutan ini akan saya masukkan ke dalam 1 bagian adonan yang berwarna putih dan aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian di dalam adonan putih ini akan saya tambahkan 2 saset susu kental manis putih. Kemudian diaduk-aduk rata. Setelah tercampur rata, sisihkan dahulu. Dan lanjut, kita akan mencampur untuk adonan coklatnya. Masukkan larutan coklat yang telah dibuat tadi ke dalam 1 bagian yang akan kita buat berwarna coklat. Dan tambahkan 2 saset susu kental manis coklat. Kemudian diaduk-aduk hingga rata. Setelah adonan putih dan coklatnya selesai dibuat, lanjut kita akan mengukus adonan ini. Namun sebelumnya, panaskan panci kukusan terlebih dahulu dan saat panci dipanaskan, setel api kompor dengan api kecil agar
kue saat dikukus tidak bergelombang karena ada beberapa yang bertanya di resep sebelumnya saat mengukus lapisannya bergelombang. Setelah panci kukusannya mendidih, lapisan pertama akan saya masukkan. Dan sebelum lapisan pertama dimasukkan, aduk-aduk adonannya sebelum kita tuang agar tidak mengendap di bagian bawah. Dan untuk setiap lapis, saya menakar adonan sebanyak 100 ml. Dan lapisan pertama sudah siap untuk kita kukus. Kukus setiap lapisan selama 5-7 menit. Sebelum lanjut di lapisan berikutnya, cek lapisan yang pertama atau sebelumnya. Kita lihat kalau lapisannya tidak lengket, barulah kita timpa dengan lapisan berikutnya agar kuenya benar-benar matang sempurna sampai di lapisan terakhir. Bila saat dituang adonan tidak rata, bisa dibantu dengan menggunakan sendok untuk meratakannya. Kukus lapisan kue balapis ini berselang-seling warna coklat dengan putih. Di video kali ini juga saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian seputar pembuatan kue lapis. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah setiap kali akan menuang satu lapisan, adonannya harus diaduk terlebih dahulu. Sebelum adonan dikukus, panaskan terlebih dahulu panci kukusan dan jangan lupa setel api kompor dengan api kecil agar lapisan tidak bergelombang. Kemudian penutup pancinya dialasi atau dibungkus dengan kain lap supaya air tidak menetes. Dan selanjutnya, saat menuang adonan, jangan lupa adonan diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak mengendap. Dan saat akan menuang lapisan selanjutnya, pastikan bahwa lapisan itu telah matang. Dengan cara kita bisa mengecek dengan ujung jari kalau ditekan lapisannya sudah tidak lengket, sudah bisa ditimpa dengan lapisan berikutnya. Inilah tips cara membuat balapis anti gagal dari saya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Dan jika punya pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Resep balapis yang saya buat ini adalah resep yang simple. Karena cara buatnya yang mudah, bahan-bahannya pun mudah didapat dan murah harganya. Jadi sangat cocok bagi para pemula yang ingin mencobanya. Kue lapisnya telah selesai dikukus dan seperti ini hasilnya. Setelah kue selesai dikukus, kue akan didinginkan sampai suhu ruang sebelum kue dipotong-potong. Sebelum dipotong, bagian pinggiran kue akan saya sisir dengan spatula supaya mudah untuk dikeluarkan. Dan untuk memotong kue ini, gunakan pisau yang dialasi dengan plastik wrap atau plastik gula supaya kuenya tidak lengket dan terlihat cantik. Jadi resep ini sangat cocok bagi kalian yang mau membuat camilan untuk dimakan sendiri atau bagi para pemula yang ingin mencoba membuat kue balapis. Kue lapis ini selain enak, teksturnya juga lembut, kenyal, dan lentur, dan juga tidak lengket. Terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Sampai jumpa di resep selanjutnya.